benar-benar 2 minggu itu kayak ya ampun gue bisa ngeliat setan. Tapi gue nggak stres, nggak apa, biasa aja kayak ngeliat orang biasa. Halo. Angkat dong. Nyoror by phone. Kembali lagi di Nyoror by phone, di mana gue teleponan langsung dengan narasumber yang cerita pengalaman horornya ke gue. Bersama Gina Eros atau biasa dipanggil Geros yang hobinya bacain cerita horor dari kalian. Nyore kali ini gue dapet pengalaman temen SMA gue coy, yang namanya Arvina. Kenalin, nama gue Arvina Indah Hermawati. Gue mau cerita pengalaman gue waktu KKN di daerah Banten lah. Itu tahun 2019. Yang sempet bener-bener diteror selama dia KKN di Banten. Sampai selama 2 minggu itu dia gak bisa ngapa-ngapain karena diajak ke dunia si Kunti. Bahkan dia tuh takut loh cerita kayak beginian sebenarnya sama gue. Dan udah minta izin dulu nih sama Pak D-nya yang emang nge-handle Arvina ini. Sampai bener-bener dia sekarang udah lumayan lebih baik. Nah, udah dari kemarin-kemarin sih bilang mau ceritain lagi gitu. Kalau misalkan ada dianya datang, tolong digituin. Sampai izin dulu ke Pak D-nya buat cerita lagi ke gue. Takutnya dia datang lagi dan neror lagi. Ya Allah, gue jadi deg-degan. Cerita Arvina ini dimulai dari dia pertama kali survei ke desa yang ada di Banten. Ya udah ditentuin lah tempatnya dari kampus, harus ke titik ini gitu. Jadi kita survei. Untuk masuk ke desa itu dia ngelewatin gang kecil, terus nyebrangin jembatan yang bahkan gak ada pengamannya sama sekali. Itu ngelewatin jembatan dulu, nah jembatannya itu juga gak ada pengamanan kanan kiri. Jadi kalau salah dikit ya udah nyemplung ke kalinya. Dan kiri kanannya itu hutan-hutan yang bener-bener rindang, sekitar 2-3 kilometer baru ketemu satu rumah. Terus rumah selanjutnya itu jaraknya jauh banget juga. Benar-benar jauh banget, ada berapa ya? Mungkin 3-5 kilo lah. Di sekitar rumahnya juga dikelilingin sama pohon kelapa sawit gitu deh. Kebayangkan lu gimana horornya kalau malam. Rumah itu dikelilingin juga sama pohon-pohon sawit. Nah, sembari mereka survei, mereka itu juga nyari tempat tinggal nih selama KKN di sana. Langsung tuh sama kepala desanya ditunjukin, nih ada tempat gitu yang biasanya emang buat anak-anak KKN. Dan mereka ditemenin sama kepala desanya gitu dan ditunjukin satu rumah yang emang biasa dipakai sama anak-anak KKN. Nah, Arvina ini emang pada dasarnya agak sensitif nih sama yang berbau gaib. Awal tiba di rumah itu dia bener-bener langsung ngerasain badannya gak enak, hawanya beda banget. Ya ada sesuatu nih gitu di rumahnya. Tapi ya gue udah diem aja lah, mungkin cuma firasat doang. Gue juga gak cerita kayak yang lain-lainnya. Tapi dia diem aja karena dia masih mikir nih, apa ini cuma firasat gue doang kali. Singkat cerita mereka langsung deal tuh, rumah itu jadi tempat tinggalnya mereka selama mereka KKN. Nah, satu kelompok KKN Arvina ini ada 2 perempuan dan 4 laki-laki. Udah akhirnya mereka balik dan tibalah hari H KKN. Nah, pas hari H KKN, siangnya mereka kenal-kenalan nih sama warga sekitar. Terus malamnya mereka evaluasi gitu buat hari pertama KKN di sana untuk kegiatan esok harinya. Nah, pas evaluasi mulai tuh kayak aduh badan gue kok nggak enak. Kayak meriang gitu loh, merindukan kasih sayang. Nah, dia inget nih salah satu temen ceweknya ini emang ada yang bisa. Karena gue inget temen gue ada satu emang yang bisa kan. Terus Arvina nanya lah nih ke temennya, kok badan gue aneh ya gitu. Nah, kebetulan banget juga temennya juga sama gak enak badannya. Sampai-sampai mereka berdua nih mikir, kayaknya ada sesuatu deh. Ada sesuatu gak sih kayak gitu? Nah, sama temennya yang bisa ini, Arvina ini akhirnya kayak didoa-doain gitu supaya badannya ini udah gak sakit lagi. Karena emang firasatnya dia, ini bukan masalah sakit fisik. Tapi emang ada makhluk gaib yang nempel ke Arvina. Ternyata emang ada yang nempel satu. Di situ masih satu nih yang nempel dan bentuknya ya perempuan lah, mbak-mbak. Katanya sih kuntilanak gitu ya.
Itu Arvina didoain sama temennya ini bener-bener sampai muntah-muntah guys. Yang mengakibatkan satu rumah itu anak-anaknya semua pada panik dan akhirnya baca-baca tuh juga. Ikutan baca Yasin dan doa-doa. Langsung pada baca doa, baca Yasin, terus pas banget itu mau azan Isya dong ya. Menjelang Isya nih, rumah itu masih tetap panas guys. Masih belum kalem Arvina. Nah sampai-sampai nih di waktu Isya, Arvina itu gak kuat untuk sholat Isya. Karena sebelumnya dia udah bener-bener muntah-muntah dan akhirnya dia tepar banget di kasur. Didoa-doain gitu, muntah-muntah langsung tepar di kasur gitu. Ini masih hari pertama loh guys, belum mulai KKN. Hari pertama banget, bener-bener baru banget nyampe. Nah besoknya nih hari Selasa, itu Arvina bener-bener gak kuat sama sekali untuk turun dari kasur. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain dan tidur aja. Rebahan doang. Dan lu tahu nggak berapa lama dia kayak begini kondisinya? 2 minggu. Jadi dia bener-bener gak ikutan KKN tuh selama 2 minggu. Dan lu tahu selama 2 minggu ini bukan kayak karantina COVID yang tiduran aja gitu badan lemes kagak. Tapi banyak banget teror yang terjadi sama Arvina. Sampai-sampai kalau kata Arvina pandangan dia tuh lost gitu aja. Bisa ngelihat yang gaib juga tiba-tiba. Di sini nih yang bikin gue bener-bener merinding. Arvina emang ceritanya itu agak kemana-mana sih, tapi gue berusaha untuk menyimpulkan alurnya ya. Mula-mula nih Arvina cerita kalau temennya itu ada yang ngomong, nih kok lu tidur tapi melek gitu, madepnya ke di atap kamar gitu. Selama 2 minggu dia tepar di rumah itu, Arvina tuh kadang-kadang tidurnya sambil melek. Bener-bener melek, macem ikan tidur. Tapi dia tidur, tapi dia melek kayak... Kebayang gak lo gitu? Serem gak? Creepy gak tuh? Orang tidur tapi melek. Gue bilang, emang iya ya? Perasaan gue biasanya tidur ya merem gitu. Iya Mi, katanya iya lu melek tidurnya gitu. Kalau melek setengah doang mah ada ya kan? Tapi ini tuh meleknya melek gitu kayak... Nah sembari dia tidur melek, itu tangan, kaki, badan dia semuanya meriang, dingin. Mukanya juga pucet banget sampai-sampai temennya itu nyangka Arvina ini udah gak bernyawa. Tangan lu dingin banget, kayak orang udah gak ada nyawanya, kata dia gitu. Make sense kan? Udah badannya dingin, terus mukanya pucet, terus tidurnya sambil melek. Ya kan? Paham kan lu maksud gue? Tapi Arvina ini masih bernyawa guys, masih napas. Sama temennya ini akhirnya dikasih lah tuh selimut, kaos kaki. Karena kalau diperhatiin lagi Arvina tuh kelihatannya menggigil gitu, badannya tuh geter-geter pas waktu tidur. Tapi emang bener sih, gue bangun-bangun kok gue udah pakai kaos kaki, kok badan gue kena bau-bau minyak kayu putih gitu. Baik banget ya temennya. Kejadian kayak gini ini gak terjadi sekali 2 kali aja guys, Arvina tidur melek kayak gitu. Pokoknya selama 2 minggu itu sering banget. Padahal Arvina tuh gak ngerasa kayak dia melek gitu. Dia kayak tidur biasa, gelap semua gitu. Gak ngeliat apa-apa dan gak ngerasa apa-apa. Gue jadi temennya sih juga udah ketar-ketir ya. Ngeliat temen gue emang tidur tapi melek. Nah pada hari ketiga nih, Arvina kondisinya makin ngejadi-jadi guys. Sampai salah satu temennya nelpon Ustadz buat ngeliat si Arvina nih di video call gitu. Buat nanganin Arvina. Nah lu mau tahu hal pertama apa yang diomongin sama si Ustadz ya? Ustadznya sampai bilang, wah serem banget gitu. Ngeliat muka gue katanya serem banget. Ngeliat mukanya Arvina, reaksi pertamanya, wah serem banget. Wah murah banget loh. Arvina denger itu dia gak berani nih. Maksud ustadznya apa ini? Ngomong muka gue serem, gak berani deh. Gue gak berani nanya tuh seremnya gimana gitu kan, belum berani nanya. Udah tuh dia langsung dia doa-doain sembari video call. Dan emang meriangnya Arvina ini mendingan setelah didoain sama nih ustadz. Maksudnya gak agak meriang-meriangnya udah mendingan. Nah sebenarnya kejadian yang agak creepy dan aneh ini gak terjadi sama Arvina doang guys. Sama teman-temannya yang lain juga terjadi. Pas KKN itu kayak ada aja gitu masalahnya. Ini ada suatu kejadian aneh yang bener-bener bikin panik lah nih. Dan ngemicu teror selanjutnya yang dialamin Arvina.
Jadi keanehannya ini mereka kan lagi ngurusin data BPJS orang-orang desa situ kan. Otomatis butuh KTP, KK, gitu-gitu. Dijadiin satu kantong plastik. Dan itu bukan 1-2 orang doang, kayak udah sekampung itu. Data sekampung dijadiin satu kantong plastik. Tiba-tiba itu hilang gitu aja. Kayak kartunya si orang itu kayak KTP, KK, gitu-gitu tiba-tiba hilang. Pas waktu mereka mau balik ke rumah itu, di jalan hilang gitu aja. Padahal itu kondisinya ditaruh plastik dan ditaruh ke dalam tas. Nyampe rumah hilang gitu aja itu seplastik-plastik. Aduh, ini KTP orang, KK orang, sampai hilang. Tapi untungnya ketemu ini. Menjelang KKN selesai. Tahu nggak ditemuinnya di mana? Di pinggir jalan. Padahal itu jalan nggak dilewatin sama yang ngebawa data ini. Katanya ada orang yang nemuin di jalan, yang padahal jalan itu nggak pernah kita lewatin. Sumpah, tiba-tiba ada di situ kartunya gitu. Kan aneh kan, kayak disembunyiin gitu. Kayak ceritanya gua Kak Putri yang disembunyiin perhiasan emaknya. Nah balik lagi nih ya, pas waktu kehilangan tuh data, yang perempuan nih pada nangis-nangis lah. Itu data penting coy, dan itu gak 1-2 orang doang, banyak banget. Pada nangis-nangis tuh yang ceweknya. Nah Arvina juga ikut panik nih. Di sini walaupun Arvina nggak nangis, tapi dia juga udah crowded ini otaknya. Berusaha nenangin temennya juga nih. Tiba-tiba aja si Arvina pingsan guys. Tiba-tiba pingsan gitu. Tiba-tiba kemasukan lagi. Dan kemasukan si dia. Tiba-tiba masuk sampai gua pingsan. Katanya nggak sadarin diri. Terus dipanggil warga. Sampai penuh tuh rumah. Yang emang paling jahat. Nah, dia ini sosoknya juga perempuan, tapi dia berwarna merah, jadi dia kunti merah. Dan kalian tahu, kalau kunti merah itu kunti yang tahtanya tuh paling tinggi lah. Intinya dia tuh paling serem lah, ditakutin gitu. Dan paling kuat. Kayak Power Ranger merah aja kan dia paling kuat tuh. Nah, emang si kunti merah ini itu udah ngikutin Arvina, nempelin Arvina semenjak si kunti pertama itu keluar dari badannya Arvina. Makanya itu Arvina setelah didoa-doain itu sama temennya, dia merinding kan tuh. Bukan merinding, dia meriang. Bikin si Arvina tuh pucet, dingin badannya, dan tidurnya sambil melek. Bentuk si ceweknya itu mukanya hancur, rambutnya panjang sedada, terus ada namanya nih. Tapi mohon maaf banget ya, gue gak mau nyebutin namanya, karena gue gak mau seakan-akan memanggil gitu ya. Karena Arvina sendiri pas waktu cerita ke gue agak ragu untuk nyebutin namanya. Tapi inilah namanya. Baca aja sendiri ya. Kata Ustazah itu dia yang bikin gua sampai menggigil, geter, pucet gitu. Itu gara-gara dia gitu. Nah waktu si Arvina pingsan dan kemasukan lagi, warga-warga tuh pada datang ke rumah itu. Dan itu rumah dipenuhin sama warga-warga. Pokoknya isinya banyak lah orangnya. Di sini Arvina ditanganin sampai 4 ustadz. 3 via video call, 1 ustadznya datang langsung ke rumah itu. Karena ini kondisi Arvina tuh udah parah banget guys. Kebayang gak loh? 4 ustadz coy yang nanganin. Nah ini nih bagian yang menurut gue menarik. Karena sembari dia berusaha untuk ngeluarin si Kunti nih, ustadz ini juga pada nanya ini nih asal usul si Kunti ini. Bener-bener ditanya, kamu dari mana gitu, tempatnya di mana, maunya apa gituin. Nah ini nih, dia jawab guys di sini. Dia itu dari Curug. Nah awalnya nih Arvina mikir, orang di sini tuh kagak ada curug. Tapi ternyata orang-orang sekitar itu ngomong jembatan tanpa pelindung itu. Ingat kan di awal buat masuk ke desa ini? Orang-orang nyebutnya curug gitu. Nah dia berasal dari si jembatan itu. Ditanyalah juga mau lu apa? Dia jawab ada temennya Arvina ini yang datang ke desa ini gak sopan dan gak salam dulu. Ada temen gua katanya datang kayak gak sopan lah gitu. Kayak gak assalamualaikum dulu gitulah. Nah sebenarnya ini salah satu teman Arvina ini kan gak disebutin namanya ya. Sebenarnya si Ustadznya tuh tahu. Dan Arvina sendiri juga punya sense gitu siapa dia nih yang gak salam dulu dan sikapnya gak sopan. Karena kan kelihatan ya. Nah tapi kenapa nempelnya ke Arvina? Nah karena mungkin gue yang yang sensitif, jadi dia nyerangnya ke gue gitu. Jadi Arvina itu kena batunya gitu loh guys, yang gak sopan temennya, tapi Arvina ini yang mau diajak. Dia sampai ngomong dia mau anak ini nunjuk-nunjuk Arvina guys. Habis itu dia bilang
karena temen gue yang gak sopan itu, gue mau anak ini nunjuknya ke gue. Dan sampai ngomong tolong anterin ke Curug. Tolong anterin ke Curug, katanya gitu. Minta tolong. Mohon maaf, dikira bakal diturutin kali ya. Lu mau numbalin gue. Enteng banget itu minta anterin anak orang dikira anter paket. Padahal ini nyawa yang diminta. Nah, waktu ditanganin itu sebenarnya Arvina tuh cuma disuruh merem, tenang, relax. Nah, tapi lu tahu nggak? Makin lama dia merem, makin kelihatan itu bentukan si Kunte. Kan kalau kita merem kan gelap ya. Tapi itu ntar tiba-tiba kayak kelihatan tuh lama-lama. Tapi meremnya gue tuh bisa lama-lama kelihatan tuh dia gimana bentukannya. Kayak macam salah satu scene yang ada di Insidious. Kayak orang merem aja gelap, lama-lama kok terang lah ada dia gitu depan muka. Nah terus kan ini masih ditanya-tanyain ya, ini macam interview kerja nih. Banyak pertanyaannya, ditanyain juga nih, kamu matinya kenapa? Dan dia jawab, matinya di Curug, dihabisin sama 2 orang preman. Dan metong di sana, dibuang di sana jasadnya. Waktu zaman dulu kan kalau jasad dibuang tuh kayaknya biasa aja gitu ya. Nah karena dia sendirian nih, makanya dia tuh pengen punya temen dan ngajak si Arvina buat jadi temennya. Kayak mau seseorang buat jadi nemenin dia gitulah. Yang gak habis pikir ya, ini Arvina tuh ceritanya sampai dia tuh minta tolong gitu buat anterin ke Curug. Jadi dia nunjuknya ke gue, tolong anterin ke Curug gitu. Katanya gue mau pulang ke Curug, katanya dia gitu. Terus dia sampai kayak ngomong, gue mau pulang ke Curug. Ya lu pulang sendiri lah, ngapain lu ngajak-ngajak orang? Ada-ada aja. Nah setelah ditanganin, Arvina ini langsung pingsan, langsung dibawa tuh ke kamar. Dia kayak tepar aja, badannya gak bisa digerakin kayak orang pingsan. Tapi sebenarnya dia tuh bisa ngeliat dan bisa denger nih apa yang terjadi di sekelilingnya. Sampai-sampai ada satu temennya yang azan di telinganya, itu dia denger. Dia pengen ngerespon ini, temennya yang azan, tapi dia gak bisa. Pengen ngerespon dia gak bisa gitu. Nah beda sama ketindihan. Kalau ketindihan kan berusaha gerak tapi berat ya. Kalau ini tuh dia benar-benar sama sekali nggak bisa berusaha gerak gitu, kayak benar-benar tepar, lemes. Nah setelah kejadian hari itu kan Arvina tidur ya. Nah dia dimimpiin nih sama si cewek itu. Di mimpinya tuh bener-bener macem kayak film gitu. Si Arvinanya ada di situ, kejadian di mana si perempuannya ini dihabisin sama 2 preman itu di Curug. Jadi kayak Arvina itu ada di situ dan sampai dia bener-bener ikutan lari-lari gitu, ngos-ngosan. Pas waktu si ceweknya ini dikejar-kejar sama si 2 preman gondrong. Perempuan ini tuh kayak pakai kebaya kemben gitu, lari-lari dikejar sama 2 preman gondrong ini sampai akhirnya ketangkep dan kena bacok. Arvina ini pas waktu mimpi itu tuh berasa kayak beneran ikutan lari-lari, paniknya tuh berasa banget. Kayak seakan-akan Arvina itu si perempuan ini. Dan si Arvina ini juga menyaksikan badannya si perempuan ini setelah dihabisi dibuang gitu aja ke Curug. Nah denger hal itu kan gue kayak mikir nih, kenapa ini tujuan dia datang ke mimpinya Arvina? Kalau menurut gue ya bisa jadi dia tuh pengen Arvina tuh ngerasa kasihan sama si dia, dan akhirnya Arvina pengen aja gitu ikut nemenin dia. Ya kan? Soalnya si Arvina ini selama mimpinya itu ngerasa seperti si perempuan ini. Paham kan lo maksud gue? Supaya kayak, aduh kasihan juga ya dia. Ya udah deh gue ikut deh sama lu gitu. Nah tidur sambil meleknya itu masih kejadian guys di sini. Tapi bedanya di sini sekarang Arvina tuh bukan kayak ngelihat gelap aja. Dia juga bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib di sekitarnya selama dia tidur. Kayak ngelos gitu penglihatan gue, kayak di kamar ini ada dia, di atap ini ada dia, di kamar mandi ada dia gitu. Kayak penglihatannya lost gitu aja gitu loh, kayak gue bisa lihat semuanya di mana aja, bentukannya kayak gimana, serem banget coy. Di satu rumah itu banyak banget. Biasanya kan orang-orang kayak gitu nggak kuat ya, tapi gue kayak biasa aja gitu, kayak udah biasa ngelihat gitu. Nah ini ada nih kejadian yang emang bikin kaget. Pertama kali nih Arvina tahu kalau penglihatannya itu lost banget juga nih ketika dia ngelihat satu makhluk ini. Nih jadi malam-malam Arvina pengen ke kamar mandi, ditemenin lah nih sama satu temennya. Dianterin ke kamar mandi, Arvina masuk ke dalam kamar mandi, temennya ini di luar.
Nah ini kan kamar mandi kayak rumah pedesaan gitu ya guys, dimana ventilasinya itu langsung mengarah keluar rumah dan ventilasinya itu lumayan gede. Nah waktu dia pipis, terus dia ngeliat ke atas ke arah ventilasinya, dan lu tahu apa yang dia lihat? Kayak hellboy gitu, badannya gede, mukanya kayak muka anjing hewan gitu, bertanduk, mukanya merah banget. Di luar ventilasi itu sambil ngeliatin Arvina yang lagi pipis, bayangin lu. Pas nengok ke atas, ada dia pas banget mukanya. Creepy nggak? Malam-malam lagi. Tapi kan si Arvina ini lagi pipis ya, kali dia teriak kan, ntar temennya masuk, malu lah dia. Akhirnya dia buru-buru aja tuh selesain pipisnya sambil diliatin tuh sama si Hellboy dari ventilasi. Abis itu dia keluar dengan keadaan emang mukanya udah pucet. Dan ditanya sama temennya, lu kenapa pucet gitu? Dia cuma bilang, hah? Enggak gitu, kayak enggak pengen cerita. Besok paginya baru bisa cerita, nih gue tadi ngeliat ini gitu. Nah jadi separah itu loh si Arvina bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib lainnya. Tapi anehnya nih, dia merasa dia nggak takut sama makhluk-makhluk yang dia lihat. Jadi kayak biasa aja. Macam udah lama ngelihat kayak begituan gitu. Jadi udah terbiasa. Benar-benar 2 minggu itu kayak, ya ampun gue bisa ngeliat setan. Tapi gue nggak stres, nggak apa, biasa aja kayak ngeliat orang biasa. Gue sempet pernah nih nonton salah satu ceramah gitu deh. Dan dia ngomong nih, beberapa orang itu ada yang bangga mereka bisa ngelihat setan gitu ya, atau bisa dibilang indigo. Padahal orang-orang indigo itu bukan kayak kemampuan khusus yang emang lu spesial gitu, kagak. Ternyata orang-orang indigo ini sebenarnya itu tanda bahwa dia ditempelin juga sama makhluk halus lainnya. Dan makanya dia bisa ngelihat makhluk halus. Karena sebenarnya yang bisa ngelihat makhluk halus itu ya sesama makhluk halus saja. Jadi kalau manusia bisa ngelihat makhluk halus, otomatis manusia ini ditempelin sama makhluk halus gitu. Duh, kena ini mic gue. Semangat banget gue jelasin. Nah kalau lu pikir nih setelah kejadian kerasukan si Arvina terakhir itu udah selesai, kagak, salah. Si perempuan ini sampai sekarang masih ngikutin si Arvina kemanapun dia berada. Jadi dia kalau dia udah masuk, udah dikeluarin, masuk lagi. Keluarin, masuk lagi. Keluarin, masuk lagi. Kayak gak kapok-kapok gitulah. Nah, selain si Kunti merah ini yang masih ngikutin si Arvina sampai sekarang, yang jahatnya super-super jahat sebenarnya, tapi pengennya kelihatannya kayak dikasianin ya. Setelah itu, sebenarnya ada 2 lagi nih Kunti biasa warna putih yang nempel sama Arvina. Nah saking parahnya temennya Arvina tuh sampai ngerasain imbasnya guys. Jadi kalau dia deket-deket Arvina tuh dia juga ngerasa kayak mual, pusing. Ngebuat Arvina selama KKN tidurnya di ruang tamu guys. Karena kasihan gitu sama temennya. Deket-deket gue jadi sakit deh. Nah setelah kejadian itu tuh temen-temen cowoknya Arvina juga nih yang lainnya pada datang ke rumah itu buat yasinan. Yang niatnya untuk ngusir yang sisa-sisa nih kejadian kemarin. Tapi nggak mempan. Bahkan sampai hari ini aja yang tadi gue bilang Arvina masih tetap ngeliat itu si Kunti merah. Kayak nongol tiba-tiba, terus datang ke mimpi gitu. Kasian sih gue kayak gak tenang gitu ya hidupnya. Nah ternyata ini sembari gue cerita-cerita sama Arvina, bukan Arvina doang yang ngalamin kejadian aneh pas itu. Temen KKN-nya yang ada di desa sebelah juga ngalamin hal yang lebih kayak parah banget. Kalau si Arvina kan diserang sama Kunti ini kan dia diem ya, cuman dia menggigil gitu. Dia gak yang kayak orang keserupan teriak-teriak kayak di cerita selanjutnya gue nih, yang cuplikannya kayak begini. Nggak boleh. Nggak boleh kayak Apanya? gitu. Dia masih punya keluarga. Bawa lah nggak bisa. Nah dia nggak yang kayak begitu guys. Nah, tapi temennya dia yang ada di desa sebelah yang KKN-nya barengan sama dia, itu kerasukannya tuh sampai nari-nari di tengah-tengah ruang tamu rumahnya. Mana malam-malam lagi. Sampai-sampai dia dipulangin guys ke rumah dan gak lanjut KKN. Separah itu. Gila bener-bener. Tapi lo mau tahu nggak kenapa si Arvina ini selama 2 minggu itu betah di sana, diem aja tidur di sana kagak balik? Karena Arvina kagak ngomong sama orang tuanya. Jadi dia ngomong itu setelah dia balik ke rumahnya, dan dia balik ke rumahnya itu juga nggak yang kayak mama, aku KKN diteror mama, enggak. Jadi pas waktu dia balik ke rumah, ada Pak D-nya nih yang duduk di rumah itu ngelihat Arvina pas pulang itu malah ditanyain, itu dari mana? Gitu. Karena emang Pak D-nya emang bisa ngeliat kan. Nah Arvina cerita lagi nih,
kalau ada tuh di pertigaan deket SD di desa itu. Jadi kata Arvina nih, di pertigaan SD itu, setiap dia lewat sana dia tuh kayak macem dibawa ombak gitu loh, rasanya kayak nging gitu. Nah, itu apa ya? Kita nggak tahu. Apakah dia masuk ke dunia lain atau menyeberangi pagar gaib? Awalnya nih cuma Arvina yang ngerasain hal ini, tapi makin lama teman-temannya juga ngerasain hal yang sama di tempat yang sama. Nah, ada lagi nih kejadian yang aneh selama 2 minggu itu. Jadi di desa itu kan kayak ada musyawarah gede-gedean gitu deh, mewajibkan semua yang ada di desa itu tuh kumpul ikut musyawarah itu, termasuk anak-anak KKN. Nah, tapi emang si Arvina kan keadaannya lemah banget, dan dia akhirnya di rumah aja nih, ditemenin sama 2 teman cewek lainnya. Malam itu Arvina nih lagi tiduran di ruang tamu seperti biasa, dan tiba-tiba mulai ketawa sendiri, ketawa-ketawa gitu. Tanya sih, pas waktu tidur itu dia ngeliat ada anak kecil, cowok, yang ngajakin dia main, dan dia ada di plafon. Nih atap rumah kayak begini. Bentukannya ini kan cowok, pakai kaos oblong dan celana pendek biasa. Nggak serem sama sekali, cuman kan yang seremnya karena si Arvina ketawa-ketawa malam-malam, itu yang serem. Dan akhirnya semenjak itu, plafon ditutup itu sama teman-teman cowoknya pakai kardus karton gitu. Dan juga ventilasi kamar mandi tempat si Hellboy itu berada juga ditutup itu. Wah, pokoknya intinya 2 minggu itu bener-bener parah banget. Ngefeknya tuh bukan ke Arvina doang, tapi orang-orang yang ada di sekitar Arvina. Dan bahkan, ibu yang punya rumah itu tuh sampai jengukin Arvina tiap hari, nanyain kabarnya si Arvina gimana. Karena emang ini kejadian pertama dan gak pernah sama sekali terjadi kejadian kayak gitu, guys. Yang menyebabkan kenapa si Arvina juga nggak ngomong ke orang tuanya dan bahkan dosennya juga nggak tahu. Karena Arvina pikir, ya udahlah nggak apa-apa gitu kan, ntar juga nggak kenapa-napa ini. Lagian ntar gue jadinya nggak KKN, lanjut lagi ntar KKN-nya semester depan. Udahlah mendingan sekarang diem-diem aja dulu gitu. Nah, sepulang dari desa itu kan tadi gue bilang dia ini disambut sama Pak D-nya nih, yang emang orang paham. Nah, belum ngomong apa-apa nih Arvina. Nah, tiba-tiba aja nih Pak D-nya tuh nanya, kamu bawa siapa? Akhirnya diceritain lah tuh kan semuanya ke Pak D-nya. Dan dia cuman kayak ditepok gitu loh punggungnya. Tek gitu sama Pak D-nya. Langsung pingsan itu si Arvina. Nah, kejadian selama Arvina pingsan ini dia gak nanya ke Pak D-nya. Karena dia kayak udahlah cukup lah ini 2 minggu gue udah diginiin. Pas pulang gue gak mau lah tanya lagi, udah gak usah tahu mendingan gitu. Karena emang 2 minggu itu dia bener-bener gak bisa ngapa-ngapain, cuman bisa tidur doang. Setelah pulang, Arvina ini emang jadi sensitif, guys. Apalagi kalau dia udah kecapean nih, dia udah bisa lah tuh ngelihat macem-macem. Dan pas waktu-waktu maghrib itu disebut sama Arvina itu waktu-waktu yang lagi rame. Ada nih salah satu sosok yang ada di rumahnya muncul setiap maghrib. Nih perempuan di pojokan rumah, kadang muncul bawa anak, kadang muncul kagak bawa anak. Sendirian aja gitu, nggak ngegendong anak. Nah, emang yang makin seremnya ini rumahnya si Arvina emang kanan kiri tanah kosong, belakangnya itu kuburan keluarga lah tuh. Serem banget gak? Nah, ini juga sempet nih ada yang gue ceritain di TikTok nih ceritanya Arvina. Yaitu Kunti yang ada di pohon belakang rumahnya itu masuk ke dalam rumahnya Arvina, ke dalam kamarnya Arvina lebih tepatnya, setelah si Arvina masang poster EXO. Dia masuk, terus gak ngeliat Arvina sama sekali, terus ngeliatin posternya tuh EXO. Diam aja ngeliatin kayak begini. Abis itu pergi, tembus tembok. Aneh gak tuh? Aneh coy. Tapi ya dari pengalaman Arvina ini kita bisa ambil banyak banget pelajaran nih guys. Kalau mau masuk ke daerah baru, apalagi pedesaan yang emang kita gak pernah kesana sebelumnya, terus juga lu tahu itu pedesaan ada di pedalaman, jaga sikap, jaga omongan. Kita gak pernah tahu apa yang ada di sana. Entah juga kita bisa menyinggung manusia-manusia yang ada di sana ya kan. Jadilah gak enak sama manusia. Dan juga bisa jadi kayak ceritanya si Arvina ini, gak enaknya sama makhluk gaib. Nah begitu guys, gue sih udah merinding ya. Lu udah merinding belum? Kalau lu udah merinding kasih tahu dong di komen part mana yang bikin lu merinding. Dan juga kalau lu suka video ini, lu like, terus subscribe tuh channel gue. Lu nyalain juga notifikasinya, biar gak ketinggalan kalau gue buat video baru. Oh iya, dan juga kalian yang pengen cerita ke gue bisa isi Google Form yang ada di description atau DM aja lah ke gue. Kita dulu nih apa pengalaman kalian, abis itu ntar gue hubungin kalau cerita lu menarik. Yaudah guys, segitu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Bye! Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.